Selamat pagi anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Bu. Oke. Sudah Sebelum panas. kita mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, ketua kelasnya tolong dipersiapkan dulu teman-temannya agar siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Monggo Mbak Soli disiapkan dulu teman-temannya. Siap, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Soli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini tadi habis pelajaran apa? Penjas, Bu. Kalau kalau habis pelajaran penjas berarti sebelum nanti kita mulai pembelajaran, Ibu mohon untuk kaos, celana tolong dimasukkan dulu ke dalam tas ya atau di dalam laci. Ya, minuman-minumannya tolong botol-botol minumannya juga dimasukkan. Pokoknya yang ada di atas meja selain buku pelajaran atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran matematika tolong dimasukkan dulu ke dalam tas dan laci. Ya, supaya nanti pemandangannya itu indah. Ya. Oke. Ya, Bu. Habis. Boleh buang sampah pada temannya. Ya janganlah Bu, janganlah PK dimasukkan ke dalam. Kalau tidak berani keluar untuk membuang ke tempat sampah, ke tong, disaku dulu ya. Nanti kalau sudah pas selesai pelajarannya Bu Utami, silahkan dimasukkan ke tong sampah. Oke, sudah siap semuanya? Ya, Siap, Bu. Oke, saya absen satu persatu. Rizal ada? Oh, biasa dipanggil Fahmi ya, tak panggil Rizal agak kagok ya. Fahmi ada? Ada, Bu. Soli ada? Ada, Bu. Oke, hari ini siapa yang tidak berangkat? Kayaknya Cok, Bu. Oh, kenapa? Sakit atau apa? Surat izinnya ada? Ada. Oh, Tadi yaudah. di piket, Bu, si Ucok. Oh ya, ingat ya, Bu sekolah. Utami tidak menerima izin lewat sosial media ya. Harus menggunakan surat izin. Oh iya, iya, Bu. Ya, Bu. Kalau terpaksa tidak ada yang dititipi, boleh izin lewat WA, tapi besok pada waktu berangkat surat izinnya dibawa. Gitu ya. Bu. Ya, Bu. Ahmad, Bu, yang seperti itu, Bu. Ahmad, Bu. Suka WA. Ya, di sini Bu Utami tidak bosan-bosannya mengingatkan sebelum pelajaran, tolong sukai dulu Bu Guru ya. Iya, karena menurut prinsip Bu Utami, kalau kalian tidak suka dengan Bu Guru, itu segala sesuatu yang Bu Utami sampaikan akan mental ya, tidak bisa masuk. Tapi kalau kalian sayang sama Bu Utami, tidak ada kata benci, insya Allah segala sesuatu yang Bu Utami sampaikan akan terserap dengan baik, gitu nggih. Nah, itu kalau menurut Bu Utami. Jadi, mari kita tumbuhkan rasa sayangnya sama Bu Utami dulu. Kami Ya, sayang kalau sama Ibu. Iya. Kami sayang Terima Ibu. kasih. Sayang Ibu. Ya. Karena Ibu suka traktir. Alhamdulillah. Bu, habis ini traktir, Bu ya. Tapi kalau lagi, Bu. Iya, tapi kalau pelajaran jangan traktirannya ya yang diingat, tapi tetap materinya ya. Oh iya, Ya, Bu. Oke. Pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita pelajaran tentang materi ini, Bu Utami ingin flashback ke belakang ya, tentang materi minggu lalu. Untuk materi minggu lalu, kira-kira kita mempelajari tentang apa ya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh ya, Nita. Apa, Nita? Sistem persamaan linear 3 variabel. Oh ya. 1. Sistem persamaan linear 3 variabel, betul, 3 variabel. Nah, sistem persamaan 3 variabel itu berarti nanti ada berapa variabelnya? Ada 3. Ada 3, betul. Untuk penyelesaiannya bagaimana Zainal? Untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel itu, pakai teknik apa saja? Metode apa saja? Ada, kalau tidak salah ada metode grafik, ada metode apa ya? Nggak bisa grafik, Bu, 3 variabel. Grafik nggak bisa, adanya nggak apa? bisa, ya. Pakainya eliminasi. Iya, betul. Betul Nita. eliminasi. Substitusi, Jangan lupa, eliminasi, Bu. campuran, dan ada metode
Sarus. Ya, Sarus. determinan Oh, itu. sarus. Yang Alhamdulillah menggantikan masih tuh Bu, ingat. metode apa? 3 variabel metode Sarus, Pak. Metode Enggak, Sarus, ada metode menggantikan satu lagi. eliminasi, substitusi, campuran. Oh ya, substitusi. Iya, betul. Tadi Ya, sudah, Fahmi, bahasanya sudah kalau dalam disampaikan. matematika, Fahmi itu bukan mengganti, tapi Ya Bu, ya, substitusi. sama Bu ya. Gitu. Iya, sama maknanya gitu. Ya Bu, ya Bu. Oke, ya masih ingat ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Utami ingin memberikan sedikit gambaran tentang sistem pertidaksamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti bercerita tentang seorang supir taksi yang mengantarkan siswanya pulang. Ya, ada siswa perempuan dan ada siswa laki-laki dengan tujuan yang berbeda. Yuk kita lihat. Ada suaranya Bu. Bu, ke belakang tidak terdengar, Bu. Oh, tidak terdengar. Iya. Kurang gede kayaknya, Bu. Speaker ibu mungkin. Sudah terdengar, Zainal? Sama-sama, Bu. Suara Ibu aja yang jelas. Tapi nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa bu, gambar aja dulu. Iya. Mirip Jenal. Baju biru. Itu kan saya, Pak. Itu siapa tuh? Cewek itu berkumis. Itu endah-endah itu. Endah waktu SD. Ini apa? Iya, masih kecil. Ini Mami. Bajunya sama warnanya. Oke, di sini itu ada sopir taksi ya ingin mengantarkan siswa-siswanya. Jadi di sini untuk kalau orang itu nyata atau tidak anak-anak? Nyata Bu. Berarti Nyata, kalau Bu. nyata itu berarti dia berbentuk kalau kita realisasi dalam model matematika itu berarti lebih dari 0 ya. Berarti nyata kan gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi kan Ek memisalkan siswa perempuan. Nah, karena ini jenisnya berbeda, maksudnya di sini adalah untuk jenis kelaminnya berbeda, untuk yang perempuan itu kita misalkan X, sedangkan untuk yang laki-laki itu kita misalkan Y, ya seperti itu. Nah, di sini kan tadi ada 3 bangku ya. Ada bangku 1, bangku 2 yang di belakang, dan bangku 3 yang ada di Depan. Nah, berarti di sini bisa kita modelkan ke dalam model matematika yaitu dengan menggunakan pertidaksamaan. Nah, apa itu pertidaksamaan? Nah, di sini ya sebelum nanti kita masuk ke sana, kita masuk ke petunjuk ya. Ini nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa saja sih nanti yang akan Bu Utami sampaikan? Yang pertama tujuannya yaitu untuk sampai pembelajarannya nanti anak-anak itu bisa menentukan tentang pertidaksamaan linear 2 variabel dan bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian tujuannya itu nanti anak-anak bisa menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian model pembelajaran yang akan Bu Utami gunakan pada siang hari ini nanti yaitu tentang model pembelajaran dengan discovery learning. Oke, kita lanjutkan. Nanti yang akan tersedia atau yang akan
untuk bahan materi ajarnya nanti, yaitu ada LKPD yang akan nanti Utami berikan setelah pembelajaran tentang materi selesai. Kemudian ada lembar asesmen. Lembar asesmen itu apa? Yaitu lembar penilaiannya. Untuk lembar penilaiannya nanti ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Nah, di sini untuk penilaian individu itu nanti juga ada sikap, kemudian ada sosialnya, gitu, nggak ada keterampilannya. Kemudian kalau untuk kelompok nanti, makanya pada waktu nanti kita bekerja secara diskusi secara kelompok, diusahakan aktif ya, jangan pasif, karena di situ nanti Bu Utami akan nilai. Nah, kemudian buku teks pelajaran ya, tetap ya yang sudah dipinjamkan dari perpustakaan. Kemudian ada bahan ajar dan yang berikutnya nanti adalah PPT. PPT ini yang akan Bu Utami coba untuk menjelaskan. Kemudian jangan lupa ya bawa HP semuanya kan? Ya, Bu. Iya. Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak bawa HP nggak usah nangis. Tetap nggak apa, tidak akan Ibu marah. Dikasih nggak, Bu? Ya, tapi Nggak kuota, Bu. nggak kasih. Pinjem. Maaf Nita, ini nanti tidak pakai kuota. Oh, Tenang iya. saja. Kemarin kita sudah mendownload pakai aplikasi. Oke. Pak. Iya, ya. Tetap ya sudah terinstal aplikasi GeoGebra kemarin ya, tetap kita pakai. Jangan dihapus loh ya. Itu bermanfaat sekali nanti untuk pelajaran matematika. Tapi berat, Bu. Ya kalau makanya TikToknya foto-fotonya agak dikurangi ya. Di aplikasi yang ada di HP itu yang penting-penting saja ya. Untuk gamenya juga dikurangi ya. Penting semua, Bu. Jangan mabar terus ya. Nanti di kelas tidur. Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bu. Udah ya, kita masuk materi ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, kita masuk materi. Ya, yang pertama Bu Utami, di sini ada pertanyaan untuk kalian semua. Siapa yang bisa jawab ya? Apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu pertidaksamaan? Tidak. Saya, Bu, ya. Ya. Pertidaksamaan. Nanti kalau ya, Bu. Salah Iya, Salah ya. close up ya. Jangan. Jangan, tidak boleh secara fisik Zainal. Kok Zainal? Saya tidak ngomong apa-apa, Bu. Fahmi, maaf. Saya cuma keliru, minta kalau ya. salah ditraktir nanti ya, Sri. Dadal aja, Bu. Ya. Monggo Mbak Sri. Iya, ya, Pak. Fahmi, Pak Zainal tadi. Bu Siti. Ayo Sri. Pertidaksamaan. Iya. Pertidaksamaan adalah yang memuat tanda kurung kecil dari lebih dari kecil dari kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan itu, Bu. Oke. Ya, untuk lebih jelasnya, untuk apakah tadi jawaban si benar atau salah, ya kita masuk ke materinya dulu ya. Kita lihat dulu konsepnya. Oke, di sini ya. Nanti kita jawab betul tidaknya ya, Sri ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini dulu. SPLDV adalah pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel X dan Y. Kemudian berikut adalah ciri-ciri. Untuk ciri-ciri SPLDV atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu ada berapa anak-anak? Ada 3. Ya, Ya, yang pertama apa? 3. Yang pertama apa? Zainal? ya, dua variabel. Dua variabel. Ya, betul. Terima kasih Enda. Oke, ya ada dua variabel. Itu variabel apa? Variabel X dan variabel Y. Kemudian Bu, boleh tanya, Bu? kedua, oh iya, gimana Kalau sih? kalau saat boleh, Bu. Nah, Sri, suaranya putus-putus. Sri tidak jelas, Sri. Suaranya Ngomongnya putus-putus, Sri Sri. tidak jelas. Sudah Kalau- makan kan sih? Sudah. Oh iya. Kalau seandainya variabelnya nggak pakai X sama Y, boleh, Bu? Oh boleh, cuma ini kan pemisalannya supaya tidak bingung karena ini nanti berkaitan dengan koordinat. Biasanya kan koordinat itu terdiri dari berapa sumbu? 2. Dua sumbu, yang horizontal sama yang vertikal. Ada sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau misalkan nanti diganti A sama B, P sama Q, oh boleh gitu ya. Yang penting ada dua jenis variabel. Variabel itu huruf ya. Oke. Kemudian kita lanjut ciri yang kedua yaitu ada lambang pertidaksamaan. Itu tadi ya Sri ya. Betul jawaban Ya, Bu. Sri bahwa pertidaksamaan adalah suatu matematika yang menggunakan suatu pernyataan matematika yang menggunakan tanda hubung pertidaksamaan yaitu ada
kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian ciri yang ketiga adalah linier. Nah, linier itu apa? Nah, linier adalah bentuk aljabar dengan pangkat tertinggi 1. Lah kalau pangkat tertingginya 2 apa anak-anak? Persamaan kuadrat, Bu. Ih, pinter ya Fahmi. Kalau lebih dari 2? Polinom. Oh iya, polinom atau biasa disebut dengan suku banyak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini bentuk umum pertidaksamaan linear 2 variabel ada 4 ya, bisa dibaca sendiri ya anak-anak ya. AX plus Iya, BY Bu. kurang dari C dan seterusnya. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan B juga tidak boleh sama dengan 0. Oke, penyelesaian dari pertidaksamaan ini berupa daerah ya, nanti berupa daerah. Untuk lebih jelasnya nanti akan anak-anak telaah itu di LKPD dengan bantuan aplikasi GeoGebra-nya. Oke, lanjutnya lah di sini. Ya, ini tadi ya sih ya, kenapa Bu Utami pakainya kok X sama Y? Kenapa tidak pakai A dan B? Di sini nanti kaitannya dengan yang namanya solusi dari pertidaksamaan linear berupa pasangan berurutan yang menjadi solusi dari semua pertidaksamaan yang ada dalam sistem koordinat kartesius yang berupa pasangan berurutan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini sambil kita mengingat nanti tentang persamaan. Nanti ada hubungannya dengan pertidaksamaan linear 2 variabel. Di sini langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Langkah-langkah penyelesaian linear 2 variabel, langkah yang pertama adalah membuat grafik dari persamaan. Nah, ini nanti berkaitan di sini nggih. Nah, ini tadi kita berkaitan di sini ya, persamaan. Untuk menyelesaikan persamaan, kita ubah ke dalam bentuk grafik koordinat kartesius. Apa saja unsur yang harus kita cari? Ada yang bisa jawab? Titik potongnya, Bu ya. Pinter Fahmi. Iya, kita cari titik potongnya. Antara sumbu apa dan sumbu apa? X dan Y. X dan Y. X dan Y. Ya, terima kasih Enda. Ya, itu tadi ya, kita di sini. Lah, pertama kali adalah buat grafik persamaan. Misalkan Bu Utami punya soal seperti ini. Tentukan grafik pertidaksamaan linear 2 variabel yaitu 8X plus 6Y kurang dari sama dengan 48. Nah, di sini tadi adalah pertama buat grafik dari persamaan. Berarti langkah pertama kita buat dulu grafiknya nggih. Nah, untuk membuat grafiknya ini tadi, nggih. Langkah pertama ubah tanda pertidaksamaan ke dalam bentuk sama dengan. Kita ubah ke dalam bentuk sama dengan seperti ini. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, sebentar saya tanya dulu sama Eva. Eva dengar Bu Utami, ayo jangan tidur. Eva. Iya, Bu. Iya, di sini kan titik potong terhadap sumbu X. Maksudnya apa, Eva? Titik potong terhadap sumbu X itu. Kalau titik potong terhadap sumbu X itu berarti X-nya itu Y-nya 0, Bu. Oh iya, pinter. Y-nya 0. Ya, di sini setelah Y-nya 0 kita mendapatkan nilai 6. Gitu ya. Dapat nilai 6 itu dari mana, Endah? Nah, dipanggil tuh. Endah itu yang keras suaranya tuh Endah. Endah itu suaranya terdengar. Endah. Bentar. Endah suka bisik-bisik, Bu. Oh iya. Jangan takut Endah, Bu Utami tidak menggigit kok ya. Bu Utami tidak menggigit. Iya, Bu. Iya. Tadi dapat X-nya 6, Iya. titik potong sumbu X itu kan Y-nya 0. Iya. Berarti Y-nya diganti 0. 6 kali 0, 0. Tinggal 8X sama dengan 48. Berarti nilai X-nya 48 dibagi 8, Bu. Ketemu 6. Oh iya, pintar. Betul nggih? Iya. Berarti kita dapat 6 itu dapat dari 48 dibagi dengan 8. Terima kasih Endah masih ingat ya pelajaran yang dulu-dulu. Oke, kemudian yang langkah kedua itu adalah uji titik yang merupakan titik di luar garis ya. Titik di luar garis. Misalkan ini tadi kan setelah kita dapat, maaf ya anak-anak, tadi setelah kita dapat apa itu namanya titiknya 6,0 dan 0,8 kita masukkan ke sini ya ke dalam grafik sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kita hubungkan akan ingat ya bahwa dua titik kalau kita hubungkan akan menjadi sebuah apa?
Grafik. Garis. Garis. Iya, betul. Menjadi sebuah garis. Oke. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa untuk yang nomor 2, uji titik yang merupakan titik di luar garis. Ya, di sini kita lihat titik yang berada di luar garis itu yang mana? Berarti bisa ada di bawah garis di sini atau di atas garis di sini. Nah, misalkan Bu Utami ambil yang ada di atas garis ini, berarti boleh nggak Bu Utami ambil titik 0,8? Tidak boleh. Oh tidak, karena itu pas garis. Tapi kalau 8,0 boleh tidak? Boleh. Boleh kita? 8,0 boleh? Boleh. Boleh. Ya, coba sekarang Endah cari salah satu titik yang berada di bawah garis, Endah. Cari satu contoh aja. Ya, 1,1 Bu. Oh iya. Untuk Eka yang di bawah garis? Angka 2,3 Bu. Oh iya, sudah bisa ya, bisa menentukan mana yang berada di bawah dan yang ada di atas garis dan mana yang ada di garis ya anak-anak? Bisa Bu. Sekarang kita lanjut. Nah, di situ tadi kita masukkan, misalkan Bu Utami ambilnya di bawah garis, yaitu titik 0,0. Kalau kalian tanya, Bu, kenapa sih kok ambilnya 0,0? Untuk memudahkan kita dalam menghitung, gitu ya. Bu Utami ambilnya adalah 0,0. Kemudian Bu Utami masukkan ke sini. 8 kali 0, kemudian 6 kali 0. Berarti semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya berapa? 0. Iya, 0 Bu. bilangan yang ketemunya adalah ini kalau kita masukkan 0 kurang dari 48 benar atau salah? Benar Bu. Oh, Benar, Bu. 0 kurang Nah, 48. ya, 0 kurang dari 48 benar atau salah Zainal? Benar. Oke. Benar, Bu. Benar ya. Lah, apa hubungannya nanti benar dan salah? Untuk hubungan benar dan salah dari suatu pernyataan itu nanti akan kita telaah lagi atau kita dalami konsepnya yaitu dengan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra, yaitu mengerjakan dengan menggunakan bantuan aplikasi untuk menyelesaikan LKPD yang sudah yang akan Bu Utami berikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Yang nomor 4 ya, tadi yang nomor 3 sudah nggih, kita substitusikan nggih. Berarti yang nomor 4 adalah akan memperoleh kesamaan apabila kesamaan bernilai benar, itu tadi nggih pernyataan yang bernilai benar, maka titik yang kita misalkan tadi merupakan penyelesaian. Tapi kalau nanti nilai itu pernyataan itu bernilai salah, maka titik yang kita hitung tadi bukan merupakan penyelesaian. Gitu nggih. Nah, untuk lebih memahami konsep ini nanti akan Bu Utami berikan LKPD-nya. Jadi sebelum masuk ke situ, kita masuk ke kuisnya dulu, nggih. Sebelum masuk ke LKPD, kita masuk ke kuisnya terlebih dahulu untuk pemahaman konsep anak-anak tentang pertidaksamaan itu sendiri dulu. Oke, kita lihat di sini ada soal. Perhatikan bentuk matematika di bawah ini, manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Yang B, Bu. Oh iya, Soli. Kira-kira jawabannya yang mana? B Bu. Oh B, coba kita cek ya. Iya, betul. Sekarang Fahmi, Bu Utami tanya. Untuk yang poin A, benar atau salah? Salah, Bu. Nah, salahnya di mana? Itu memang dua variabel, tapi bukan pertidaksamaan. Persamaan itu. Oh iya. Oh ya, berarti salahnya tanda hubungnya ya Fahmi ya? Karena tanda hubungnya adalah sama dengan. Oke, untuk Nita, yang poin C, salahnya di mana? Nita. Ya, poin J. Yang poin C salahnya di mana? Itu sama Oh iya. kuadrat hanya X. Apakah X kuadrat dengan X itu variabelnya sama atau berbeda kira-kira? Sama, Bu. Berbeda. Iya. Beda, Bu. Berbeda.
Ada apa sama ya, Bu? Itu ya, itu yang menjadi kekeliruan kita bahwa Ya, ragu Bu, ragu. iya, Bu Utami jelaskan ya bahwa X kuadrat dan X itu variabel yang sama, ya. Variabel Bu, ya? yang sama, cuma yang membedakan adalah derajat pangkatnya. Ya. Ingat ya, variabel itu huruf. Lah kira-kira hurufnya itu sama atau berbeda? Iya. Sama-sama X kan? Sama Bu. Ya, Tapi dia nggak bisa variabel. dihitung, Ibu. Gimana? Nggak bisa dihitung. Kan kalau variabelnya sama, biasanya bisa dihitung. Iya. Bisa ditambah, Iya, bisa dikurang. iya, gini. Ditambah, bisa dikurang. Kalau variabel sama, tetapi derajatnya sama, itu bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Tetapi kalau derajatnya berbeda, itu tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Gitu ya. Ingat ya, Oh, begitu. Ya, Bu. variabel sama bisa kita jumlahkan kalau derajatnya juga sama. Atau biasa disebut dengan suku sejenis. Nah, oke. Kalau yang poin D, kira-kira salahnya di mana? Zainal? Poin B di variabelnya, Bu. Itu hanya iya. satu variabel. Oh X iya. saja. Tapi kan tandanya pertidaksamaan, Zainal. Iya, kan harusnya dua variabel sama linear dua iya. variabel. Itu hanya satu. Pinter anak-anak ibu ternyata. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini bentuk 3x min 5y kurang dari 12 termasuk dalam kategori apa? Apakah persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, persamaan linear, pertidaksamaan linear dua variabel, atau persamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, berarti jawabannya yang apa, Zainal? Yang D. Pintar. Berarti sudah paham ya konsep tentang pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, Untuk Bu. bentuknya Paham, dulu. Bu. Saya sudah Iya. baca, Bu, kemarin baca-baca. Oh ya, alhamdulillah. Oke, sekarang silahkan kalian membentuk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok sudah Bu Utami bagi di depan, ya. Silahkan mengelompok, tidak boleh rame, ya. Meja tidak boleh digeser, tetapi diangkat. Diangkat. Berat, Ya. Bu. Iya. Ditranslasi. Ya, Zainal aja jangan lah yang sendiri, angkat. itu kan kelompok. Berarti bisa minta bantuan temennya ya. Itu nanti menjadi poin loh Mbak Eka ya. Kalau bisa bekerja bersama-sama, itu nanti ada penilaiannya tersendiri loh ya. Di sini yang penting adalah nilai terbesar itu adalah kalau kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, sosialnya. Monggo. Ayo, silahkan untuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Ayo Enda, sini Enda. Ya, sebentar. Ya, Oh udah. ya, sudah ya. Ya, Ahmad Bu. minta tolong untuk LKPD-nya ini yang Bu Utami bawa ini tolong dibagikan ke tiap-tiap kelompok, bisa? Ya Bu, bisa Oh Bu. iya. Nih channel nih LKPD-nya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Kami semua ini. sudah Terima kasih, menerima Ahmad. LKPD-nya masing-masing? Dia punya saya sobek nih Bu. Bukan Bu. Wah, belum digunakan aja udah sobek ya. Aduh. Rebutan diganti tadi, dulu. Bu. Oh ya. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Oke. Di sini peralatan atau yang harus kalian siapkan adalah buku tulis, ballpoint, ya. Pulpen, Bu. Kemudian HP, ya. Kemudian HP. Untuk HP tidak semuanya harus punya ya. Kalau misalkan ada satu kelompok hanya ada 2 orang yang bawa, enggak apa-apa. Tapi tetap ya, sosialnya tetap harus digunakan ya. Harus kita realisasikan. Kalau pada waktu memasukkan input soalnya nanti, jangan temannya jangan dicuekin ya. Nanti kalau misalkan kamu memasukkan 5 soal, teman yang tidak bawa HP, kamu pinjemi untuk memasukkan input 5 soal yang lain. Jadi teman-temannya semuanya punya pengalaman untuk memasukkan soal ke dalam aplikasi GeoGebra-nya, gitu ya. Oke, sudah disiapkan semuanya? Siap, Bu. Ya, sudah Sudah, dibuka Bu. aplikasi GeoGebra-nya? Sudah. Udah, Bu. Oke, silahkan kalian input soal yang ada di LKPD-nya, kemudian digambar di buku tulis, setelah itu nanti baru didiskusikan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Ada kesulitan dalam memasukkan?
Asik ya setelah soalnya keluar gambar ya. Iya, Bu. Ya, Gampang gambar ya. itu yang Iya, kalian Bu. salin. Iya, gambar itu yang Gampang ya, akan Bu. kalian salin ke dalam kertas kalian, ke dalam buku Oke. tulisnya dulu. Oh ya, untuk LKPD-nya jangan lupa ya ditulis nama-nama kelompoknya. Bu Tami sampai lupa mengingatkan itu. Ya. Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah Iya, Bu. ya, Bu. Alhamdulillah sudah selesai ya memasukkannya. Bu Tami, Iya, gimana Endah? berarti besok kalau pas ulangan boleh pakai GeoGebra, Bu. Ya Endah, ini kan hanya pemahaman konsep Oh, Endah. tak kira Untuk, Bu. untuk Padahal mengambil gampang ya, Endah, ya. kesimpulan. Kalau Oh, pakai gitu. GeoGebra nanti betul semua dong. Nah, ya. biar dapat 100. Iya, Bu. Iya, GeoGebra itu adalah untuk membantu kita menganalisis soal nanti. Misalkan, oh nanti bentuknya seperti ini, kita ada. Nanti di LKPD-nya ada kok ya. Oke, sudah selesai memasukkannya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Oke, sekarang Oke. kita presentasikan ya untuk hasil dari LKPD-nya. Siapa yang akan mempresentasikan? Untuk kelompok 3 dulu. Oh ya, Boleh, Bu. silakan Fahmi, Saya, Bu. Mas Fahmi, silakan untuk dipresentasikan hasil dari kelompoknya. Sambil Bu Utami cek dari LKPD-nya Bu Utami, kira-kira jawabannya dari kelompoknya Fahmi sudah tepat atau belum? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Kawan-kawan, wabarakatuh. kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan. Tadi sudah berdebat begitu alot, akhirnya kami menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, soalnya tentukan fungsi-fungsi yang gambarnya bergaris lurus, itu jawabannya 2, 5, 6, 8, dan 9. Oh iya, sip. Kemudian, apa kesamaan gambar grafik-grafik fungsi itu? Jawabannya, tanda peridaksamaannya ada tanda sama dengan. Oh iya. Terus yang kedua, tentukan fungsi-fungsi yang gambarnya bergaris putus-putus. Itu jawabannya 1, 3, 4, 7, dan 10. Apa kesamaan gambar grafik-grafik fungsi tersebut? Kemudian yang ketiga, tentukan fungsi-fungsi yang arah asli. Sebentar Fahmi, itu tadi belum terjawab. Apa kesamaan gambar grafik fungsi-fungsi tersebut? Oh ya, Ketinggalan. Kesamaan. tanda pertidaksamaannya tanpa tanda sama dengan, Bu. Oh iya, lanjut Fahmi. 3, tentukan fungsi-fungsi yang arah akhirannya menjauhi titik 0,0. Itu jawabannya 2, 5, 7, dan 9. Oh iya. Apa kesamaan gambar grafik-grafik fungsi tersebut? Itu karena memiliki tanda pertidaksamaan lebih dari. Ya, oke. Kemudian yang keempat, tentukan fungsi-fungsi yang arahnya akhirannya mendekati titik 0. Jawabannya 1, 3, 4, 6, 8, dan 10, Bu. Iya, betul. Lanjut. Jadi pertanyaannya, mengapa dalam daftar pertidaksamaan linear dua variabel tidak ada yang bertanda Tanda sama dengan? dengannya. Kenapa? Itu kalau bertanda sama dengan itu namanya persamaan, Bu. bukan Oh iya, pertidaksamaan. ya Allah udah bisa menyimpulkan. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Fahmi. Ya, Bu. Oke, pertanyaan berikutnya Fahmi. Yang lengkapi tabel nih ya, Bu. Iya, betul. Yang lengkapi tabel 1 yang dengan menggambar bentuk grafik. Untuk Ya. bentuk tanda pertidaksamaan linear dua variabel, Heeh. bentuk grafiknya putus-putus. Ya, itu untuk AX plus B kurang dari C dan Ya. AX plus B lebih dari C ya Fahmi ya? Ya, Bu. Oke, Sedangkan yang untuk kedua AX, yang untuk AX plus AX. B kurang dari sama dengan C dan AX plus B lebih dari C, jawabannya Itu bentuk garisnya apa? Kebalikannya, Bu, padat. Oh iya, pintar. Terus untuk yang tabel 2, Tabel 2. iya, untuk arah arsiran ya ini nanti ya. Kita Ya, arah mendeteksi arsiran, tentang Ibu. arah arsirannya. Iya. Ya, arah arsiran Heeh. yang bentuk pertidaksamaannya AX tambah B kurang Mm-mm. dari C, kemudian AX tambah B kurang dari atau sama dengan C, itu arah arsirannya mendekati titik 0,0. Oh iya, kalau yang lebih dari dan lebih dari sama dengan? Nah, untuk yang lebih dari sama dengan dan lebih dari itu lawannya, Bu, kebalikannya arah arsirannya itu menjauhi titik 0. Oh ya, terima kasih Fahmi ya untuk Jadi, kesimpulannya, Bu. presentasinya. Oh iya, satu lagi ya kesimpulannya. Jadi dari Monggo, Fahmi.
dari yang LKPD yang kami buat ini, kami mengambil kesimpulan bahwa pertidaksamaan yang memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan, dan tanda pertidaksamaan itu berpengaruh terhadap arah arsiran. Oh iya. Yuk kita Nah, kasih demikian, aplaus Bu. sekali lagi. Iya. Demikian presentasi kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Fahmi atas presentasinya. Iya, itu Kelompok tadi tiga, ye. Istirahat. ternyata pertanyaan untuk ya sebentar Zainal, ini masih panjang ya. Oke, ternyata untuk pertanyaan pematik tadi sudah terjawab ya, bahwa pertidaksamaan adalah suatu model matematika yang di dalamnya mengandung tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Oke. Oke. Untuk pelajaran kita pada pagi hari ini nanti bisa ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Saya, Bu. Oh iya Nita, Oke, monggo Nita. kesimpulannya apa Nita tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi pertidaksamaan linear dua variabel itu mengandung dua variabel, yaitu misalkan variabel X dan Y, juga memuat tanda pertidaksamaan, ada besar dari, kecil dari, besar dari sama dengan, kecil dari sama dengan, yang dimana itu akan mempengaruhi arah arsiran dari daerah penyelesaiannya. Gitu, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Nita. Pintar sekali ya anak-anak Ibu dari ini. Oke, tapi ada kan Ibu tambahi sedikit ya. Oke, Oh ini iya, Bu. tadi yang Mbak Nita simpulkan, akan Bu Utami tambahkan sedikit, yaitu apabila kita melihat dari nilai B-nya. Tadi kan pertidaksamaan itu kan memiliki bentuk umum AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Di sini Bu Utami tambahkan kesimpulan, sebenarnya sudah benar, cuma ini tambahan ya, tambahan untuk kesimpulan bahwa apabila nilai B lebih dari 0 di mana AX plus BY lebih dari sama dengan AB, maka himpunan penyelesaian berada di atas garis. Ya, arsirannya. Kemudian apabila B lebih dari 0 di mana AX plus BY kurang dari AB, maka himpunan penyelesaian berada di bawah garis. Ya, ini berkaitan dengan arah arsiran. Kemudian apabila B kurang dari 0 di mana AX plus BY lebih dari sama dengan AB, maka penyelesaian berada di bawah garis, dan apabila B kurang dari 0 di mana AX plus BY kurang dari AB, maka penyelesaian berada di atas garis. Seperti itu ya anak-anak ya, kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini nanti selesai, setelah ya, berarti bisa kalian kerjakan di rumah, itu kalian nanti bisa mengerjakan tentang refleksi diri. Ya, itu refleksi diri ada di Google Form yang linknya sudah Bu Utami share ke grup. Kemudian untuk tugas mandiri, ya, ini tadi kan baru tugas kelompok ya. Ini nanti ada tugas mandiri yang akan kalian kerjakan melalui quizzes ya. Tolong dicatat dulu untuk Kodenya. Kodenya, iya, untuk kodenya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, udah, Bu. Ya. Udah, Bu. Oke, kita Udah, Bu. lanjut. Ya, Bu Utami sedikit memberikan kata-kata mutiara yang Bu Utami kutip dari Bapak Presiden kita dulu, Bapak Soekarno, bahwa belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Gitu ya. Maksudnya apa? Belajar tanpa berpikir itu percuma, karena kalau belajar pasti itu disimpannya di mana? Di dalam pemikiran kita. Iya. Apalagi jika kita berpikir tanpa belajar, otomatis nanti jawaban kita akan berbahaya ya, akan salah ya, karena tidak memiliki dasar. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke. Ini adalah kata-kata mutiara yang Bu Utami sedikit berikan. Untuk siang hari ini kita sudah mempelajari tentang materi tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang
sistem ya. Silahkan dipelajari dulu apa itu sistem pertidaksamaan ya, memiliki ciri-ciri apa ya, kok bisa disebut dengan sistem itu yang bagaimana gitu ya. Kalau ini tadi kan kita baru mengenal tentang pertidaksamaannya. Untuk minggu depan kita belajar tentang sistem pertidaksamaannya gitu ya. Pesan Bu Utami, jangan bosan-bosan untuk belajar ya, apalagi belajar matematika, karena matematika itu merupakan dasar dari segala dasar ilmu ya. Ayo, ada yang bisa kenapa kok matematika itu merupakan dasar dari segala ilmu? Apa yo? Karena hampir semua mata pelajaran atau apapun itu pasti menggunakan matematika. Ayo, pelajaran apa yang tidak menggunakan matematika? Ada yang bisa menyebutkan? Apa ayo? Misalkan agama ada, kita bisa bahasa Arab Bu, bahasa Arab Bu. Ada hurufnya. Sembilan. Ada ayatnya. Nulis nomor. Iya, itu semuanya pasti, makanya matematika. Iya, iya. Maka di sini Bu Utami pesan ya, ilmu matematika itu sebenarnya ilmu yang paling mudah kok ya. Ilmu pasti karena ya, silakan tanya ke nenek moyang. 1 tambah 1 pasti jawabannya 2. Bisa 0, Bu. Tapi itu kalau filsafat Mbak ya, kalau filsafat bisa ya. Kalau saya tanya 1 tambah 1 2, belum tentu. Itu ayam jantan dan ayam betina kalau saya tambahkan jadinya banyak kan gitu ya. Oh iya, tergantung Bu. Iya. Ya kalau matematika kan ilmu pasti. Iya. Makanya jangan tanya sama yang anak filsafat ya, itu nanti jawabannya panjang itu nanti ya. Gitu ya. Oke, gimana untuk pelajaran ini mudah dipahami? Mudah Bu. Mudah Bu. Alhamdulillah. Nggak sabar Bu untuk pelajaran besok lagi. Apakah terlalu cepat? Tidak. Oh iya. Tidak Bu. Ya, terima kasih partisipasinya Kami anak-anak makin sayang dalam sama Ibu, mengikuti. Oh, alhamdulillah ya Allah, berarti nanti setiap pelajaran saya bisa mudah untuk dipahami ya. Itu yang saya harapkan. Jadi kalian kalau suka sama Bu Utami, secara otomatis akan suka dengan pelajaran matematika, gitu ya. Harapan kami Ibu juga sayang sama kami Bu. Oh ya itu sudah pasti. Kasih nilai yang bagus-bagus ya. Murah dalam mengasih nilai ya Bu. Wah, kalau untuk nilai ya Bu Utami ya sesuai dengan pekerjaan kalian. Kalau pekerjaannya bagus ya otomatis Bu Utami kasih bagus ya. Jangan karena sayang terus itu nanti menjerumuskan namanya ya. Iya Bu, nanti kolusi ya Bu ya. Iya. Tambahin Bu kalau kurang Bu. Ya dengan remedi ya Mbak ya. Anjir Bu. Iya Bu. Ya pesan Bu Utami jangan bosan-bosan untuk belajar, karena dengan belajar itu akan menambah pengalaman kita, akan menambah ilmu kita. Kemudian jangan lupa tadi yang Bu Utami pesan untuk mengisi refleksi diri, kemudian untuk tugas individu ya yang ada di kuisis. Kalau misalkan nanti kuotanya habis ya, itu bisa mengerjakan di sekolahan menggunakan WiFi sekolahan. Ya nanti akan saya mintakan passwordnya ke petugasnya. Karena Bu Utami sendiri juga tidak menggunakan WiFi sekolahan karena tidak tahu passwordnya, gitu ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak untuk mengikuti pelajaran matematika pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kedepannya, ya. Dan jangan hanya dijadikan suatu materi yang hanya sekilas ya. Tetap harus konsep dari matematika itu tetap harus kita simpan di pikiran kita, jangan terus gampang move on ya. Kata Zainal tadi bahwa kalau belajar matematika itu kadang kita cepat move on gitu ya. Kalau bisa tetap disimpan di memori kita pertahankan ilmu itu. Insya Allah kalau kalian tadi benar-benar menggunakan GeoGebra, itu insya Allah konsepnya akan tertanam. Karena itu insya Allah dengan GeoGebra itu mudah menanamkan konsepnya gitu ya. Sekian dulu dari Bu Utami. Apabila ada salah kata, apabila ada perkataan Bu Utami yang menyinggung anak-anak, Bu Utami minta maaf yang sebesar-besarnya. Gitu ya anak-anak ya.
Oke, Iya, saya Bu. akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Yainal, terima kasih Ahmad ya, terima kasih semuanya. Nanti kalau ketemu Bu Utami di depan, tolong jangan sombong ya, tetap disapa ya. Traktir. Mau Ya, minta Bu. jajan boleh, Bu? Iya, jangan gitu ya. Oke. Selamat siang anak-anak dan persiapkan untuk mata pelajaran berikutnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu Utami mohon untuk buku-buku matematikanya dimasukkan ke dalam tas, kemudian disiapkan untuk mapel yang berikutnya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih anak-anak. Kantin, Mat. Ya, Bu. Yuk, kantin Zainal Bu yuk. Utami undur dulu ya. Ya, Bu. Bu.